Teman pemilih, demokrasi yang kuat lahir dari semangat belajar, berbagi pengalaman, dan memperkuat kerjasama antar penyelenggara pemilu melalui dialog dan pertukaran pengetahuan. Berbagai praktik baik dalam tata kelola kepemiluan dapat menjadi inspirasi untuk meningkatkan kualitas demokrasi di masing-masing negara. Hal ini disampaikan anggota KP Idam Holik saat memberikan sambutan pada kegiatan diskusi sistem dan proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang diikuti oleh KPU, Bawaslu, DKPP, dan Election Commission of India (ECI). Di ruang sidang utama KPU, Rabu 3 Juni tahun 2026, dalam sambutannya, Idam menyoroti eratnya hubungan historis dan peradaban antara Indonesia dan India, serta pentingnya kerjasama dalam penguatan tata kelola kepemiluan. Idam menjelaskan sejumlah karakteristik sistem pemilu Indonesia, termasuk peran KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai 3 lembaga penyelenggara pemilu yang bekerja dalam satu kerangka kelembagaan yang terpadu. Selain itu, dibahas pula perkembangan teknologi kepemiluan, termasuk kajian penggunaan e-voting untuk penyelenggaraan pemilu di luar negeri serta pengalaman India dalam penerapan Electronic Voting Machine (EVM). Idam juga menjelaskan bahwa Indonesia menggunakan sistem informasi data pemilih dan menetapkan daftar pemilih tetap DPT, pemilu, dan pilkada. Data pemilih ini diperbarui secara berkala dan pemutakhiran berkelanjutan dengan basis data kependudukan. Hal ini berbeda dengan India yang tidak mengenal DPT, tetapi menggunakan electoral roll yang juga terus diperbarui. Pumelayani, KPU RI perkenalkan sistem pemilu Indonesia kepada komunitas internasional. Tegaskan komitmen mewujudkan demokrasi yang inklusif, transparan, dan berintegritas. Jakarta, 3 Juni tahun 2026. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) terus memperkuat perannya dalam diplomasi kepemiluan internasional melalui berbagai forum, pertukaran pengetahuan dan pengalaman penyelenggaraan pemilu. Dalam salah satu kegiatan yang diselenggarakan pada 3 Juni tahun 2026, anggota KPU RI, Idam Holik, memaparkan secara komprehensif sistem pemilu Indonesia kepada komunitas internasional. Paparan tersebut menampilkan perkembangan demokrasi Indonesia, desain sistem pemilu, tata kelola kelembagaan penyelenggara pemilu, inovasi teknologi kepemiluan, hingga capaian penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024 yang menjadi salah satu peristiwa demokrasi terbesar di dunia. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menunjukkan praktik-praktik baik penyelenggaraan pemilu yang telah berkembang selama lebih dari 7 dekade. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia memiliki pengalaman unik dalam menyelenggarakan pemilu di tengah keberagaman masyarakat, luasnya wilayah geografis, serta besarnya jumlah pemilih yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, dan di berbagai negara tempat warga negara Indonesia bermukim. Indonesia dan tantangan demokrasi di negara kepulauan terbesar. Dalam paparannya, Idam Holik menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial dan sistem politik multipartai dengan jumlah penduduk sekitar 282 juta jiwa yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau dan 38 provinsi. Indonesia menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam memastikan setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya secara setara. Selain memiliki luas wilayah sekitar 1,9 juta kilometer persegi, Indonesia juga memiliki lebih dari 700 bahasa daerah, serta keberagaman agama, budaya, dan etnis yang menjadi ciri khas kehidupan demokrasi nasional. Menurut Idam Holik, keberhasilan penyelenggaraan pemilu di Indonesia tidak hanya diukur dari terlaksananya tahapan sesuai jadwal, tetapi juga dari kemampuan negara menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara secara adil dan setara. Demokrasi Indonesia tumbuh di atas fondasi keberagaman. Karena itu, penyelenggaraan pemilu harus mampu menjangkau seluruh warga negara tanpa terkecuali, baik yang berada di dalam negeri
maupun di luar negeri, dengan tetap menjunjung prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ujar Idham Holik. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri, sebagai amanat Pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam menjalankan tugasnya, KPU memiliki struktur kelembagaan yang tersebar secara hierarkis, mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, atau kota, hingga badan ad hoc di tingkat kecamatan, desa, atau kelurahan, dan tempat pemungutan suara. KPU bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota, serta menyelenggarakan pemilihan kepala daerah untuk pemilih gubernur, bupati, dan wali kota beserta wakilnya. Dalam sistem kepemiluan Indonesia, KPU bekerja bersama Bawaslu dan DKPP. Ketiga lembaga tersebut membentuk ekosistem penyelenggaraan pemilu yang saling melengkapi. KPU bertugas menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu, Bawaslu melakukan pengawasan dan penegakan hukum kepemiluan. Sedangkan DKPP bertugas menjaga dan menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Perjalanan panjang demokrasi Indonesia, paparan tersebut juga mengulas perjalanan panjang demokrasi Indonesia sejak kemerdekaan. Berbagai lembaga dan perangkat hukum kepemiluan telah dibentuk sejak awal berdirinya Republik Indonesia. Untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu, momentum penting terjadi pada tahun 1955 ketika Indonesia sukses menyelenggarakan pemilu nasional pertama yang menjadi tonggak sejarah demokrasi modern Indonesia. Perjalanan demokrasi Indonesia kemudian terus berkembang melalui berbagai fase, mulai dari demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, masa Orde Baru, era reformasi, hingga era pemilu serentak yang diterapkan pada pemilu 2019 dan dilanjutkan pada pemilu ke-2024. Sistem pemilu Indonesia yang menempatkan pemilih sebagai aktor utama. Indonesia menyelenggarakan pemilu setiap 5 tahun sekali untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Sistem pemilu yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik jabatan yang dipilih. Pemilihan anggota DPR dan DPRD menggunakan sistem proporsional terbuka yang memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memilih calon legislatif secara langsung. Pemilihan anggota DPD menggunakan sistem Single Non-Transferable Vote (SNTV), sementara pemilihan presiden dan wakil presiden menggunakan sistem 2 putaran apabila tidak ada pasangan calon yang memenuhi syarat kemenangan pada putaran pertama. Adapun pemilihan kepala daerah menggunakan sistem suara terbanyak atau First Past the Post (FPTP) melalui sistem proporsional terbuka. Pemilih memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif. Selain memilih partai politik, pemilih juga dapat memilih calon legislatif secara langsung, sehingga memperkuat akuntabilitas politik antara wakil rakyat dan konstituennya. Dalam pemilu 2024, partai politik diwajibkan memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4% untuk memperoleh kursi di DPR RI, pendidikan pemilih, dan penguatan literasi demokrasi. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas demokrasi, KPU secara berkelanjutan melaksanakan berbagai program pendidikan pemilih. Program tersebut meliputi kirap pemilu serentak, pemutaran film kepemiluan, sosialisasi kepada pemilih pemula, perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, hingga masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal 3 ton. Selain itu, KPU juga mengembangkan Rumah Pintar Pemilu sebagai pusat edukasi demokrasi bagi masyarakat. Data pemilu 2024 menunjukkan bahwa generasi milenial dan generasi Z menjadi kelompok pemilih terbesar. Dari total 204.807.805
222 pemilih terdaftar. Lebih dari separuhnya berasal dari kelompok usia muda yang memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah demokrasi Indonesia. KPU juga memastikan terpenuhinya hak politik penyandang disabilitas. Pada pemilu 2024, tercatat sebanyak 1,1 1178 pemilih penyandang disabilitas terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan memperoleh akses yang setara dalam menggunakan hak pilihnya, menjamin hak pilih WNI di seluruh dunia. Salah satu karakteristik unik sistem pemilu Indonesia adalah jaminan hak pilih bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Pada pemilu 2024, jumlah pemilih luar negeri mencapai 1,75474 orang yang tersebar pada 128 kantor perwakilan Republik Indonesia di 94 negara. Untuk melayani pemilih tersebut, KPU membentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih, penyusunan daftar pemilih, distribusi logistik, hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara. Pemilih luar negeri dapat menggunakan hak pilih melalui TPS luar negeri, kotak suara keliling, maupun metode pos. Skema ini memungkinkan seluruh warga negara Indonesia tetap dapat berpartisipasi dalam pemilu tanpa terkendala jarak dan kondisi geografis negara tempat tinggal mereka. Pemilu 2024, peristiwa demokrasi terbesar dalam sejarah Indonesia. Pemilu serentak 2024 merupakan salah satu operasi demokrasi terbesar yang pernah diselenggarakan di dunia. Tahapan pemilu berlangsung sejak tahun 2022 dan mencakup perencanaan, program, dan anggaran, pemutakhiran data pemilih, pendaftaran peserta pemilu, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi hasil, hingga pelantikan pejabat terpilih. Pada 14 Februari tahun 2024, lebih dari 204 juta pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten atau kota secara serentak. Setiap pemilih menerima 5 jenis surat suara yang berbeda sesuai jenis pemilihan yang diikuti. Penyelenggaraan pemilu tersebut didukung oleh 823.220 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri. KPU juga mengelola lebih dari 7,9 juta penyelenggara dan petugas pemilu yang bertugas memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan. Tingkat partisipasi pemilih mencapai 81,48%, menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat dalam menggunakan hak politiknya. Capaian tersebut sekaligus menegaskan kuatnya kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia. Inovasi Sirekap untuk transparansi pemilu. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akses informasi publik, KPU mengembangkan sistem informasi rekapitulasi Sirekap. Sistem ini digunakan untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil penghitungan suara dari TPS secara cepat dan terbuka kepada masyarakat. KPU menegaskan bahwa Indonesia tidak menggunakan sistem e-voting. Penghitungan suara tetap dilakukan secara manual di TPS. Sementara Sirekap berfungsi sebagai alat bantu dokumentasi, publikasi, dan rekapitulasi hasil secara berjenjang. Capaian pemilu dan pilkada serentak 2024. Paparan tersebut juga menjelaskan berbagai capaian penting pemilu 2024. Pemilu presiden menghasilkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pemenang dengan perolehan suara 58,58% dari total suara sah nasional. Dalam pemilu legislatif, 8 partai politik berhasil melampaui ambang batas parlemen dan memperoleh kursi di DPR RI. Hasil tersebut menunjukkan dinamika sistem multipartai Indonesia yang tetap mampu menghasilkan representasi politik yang efektif. Dalam sistem demokrasi presidensial, kemajuan demokrasi Indonesia juga tercermin dari meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR RI. Hasil pemilu
2024 menunjukkan perempuan berhasil memperoleh 128 kursi atau 22,1% dari total 580 kursi DPR RI, menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah pemilu Indonesia. Setelah pemilu 2024, Indonesia kembali menyelenggarakan pilkada serentak pada 27 November tahun 2024 untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota di berbagai daerah. Pilkada tersebut menjadi salah satu agenda demokrasi lokal terbesar yang pernah dilaksanakan secara serentak. Indonesia sebagai rujukan demokrasi global menutup paparannya. Idam Holik menegaskan bahwa pengalaman Indonesia dalam mengelola demokrasi di negara kepulauan yang luas dan beragam menjadi bukti bahwa demokrasi dapat tumbuh kuat apabila didukung oleh institusi yang kredibel, regulasi yang jelas, partisipasi masyarakat yang tinggi, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan terhadap integritas pemilu. Indonesia akan terus memperkuat kualitas demokrasi dan sistem kepemiluannya agar semakin inklusif, transparan, akuntabel, dan berintegritas. KPU juga siap berbagi pengalaman serta praktik-praktik baik penyelenggaraan pemilu kepada komunitas internasional sebagai kontribusi Indonesia dalam memperkuat demokrasi global, ujar Idam Holik. Melalui forum ini, KPU RI kembali menegaskan komitmennya untuk terus membangun sistem pemilu yang mampu menjamin kedaulatan rakyat, memperluas partisipasi politik, serta menjaga integritas proses demokrasi. Pengalaman Indonesia dalam menyelenggarakan pemilu yang kompleks dan berskala besar menjadi salah satu bukti nyata bahwa demokrasi dapat berkembang secara kuat dan berkelanjutan di tengah keberagaman masyarakat dan tantangan geografis yang luas. Sumber foto dan teks dari Facebook KPU Republik Indonesia dan bahan materi Bapak Idam Holik, anggota KPU RI. Sebagai narasumber